Audio Jungle. Audio Jungle. Berani ungkap fakta. Pemirsa, masalah konflik masyarakat adat Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara terhadap perusahaan tambang nikel PT Sambaki Tambang Sentosa atau PT STS hingga saat ini masih belum menemui titik penyelesaian. Keberadaan PT Sambaki Tambang Sentosa banyak menyalahi aturan, dimulai dari masalah penyerobotan lahan adat masyarakat Halmahera Timur. Yang mana PT STS beroperasi di lahan adat tanpa adanya izin dari masyarakat setempat. Selama 6 tahun beraktivitas warga tak pernah mendapatkan apapun. Tak hanya itu, dampak dari aktivitas pertambangan PT STS telah merusak ruang hidup warga masyarakat Halmahera Timur. Dalam upaya memperjuangkan haknya, sekitar 2 bulan lalu, masyarakat Haltim melakukan aksi unjuk rasa kepada PT STS. Aksi unjuk rasa itu justru dihadang oleh pihak kepolisian yang berasal dari anggota Brimobda, Polda Maluku Utara. Ironis, pihak kepolisian juga melakukan penembakan kepada warga, sehingga mengakibatkan warga luka-luka. Tak hanya itu, menurut berita yang beredar, 14 warga juga dilaporkan. Seharusnya, pihak kepolisian melindungi warga masyarakat, namun justru melakukan kebrutalan terhadap warga masyarakat dan bertindak seolah-olah sebagai backing dari PT STS. Ini sudah sangat menyalahi kode etik kepolisian. Pada tanggal 10 Juli 2025 kemarin, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Provinsi Maluku Utara mewakili warga masyarakat Desa Baburino, Kecamatan Bulimaba, Halmahera Timur, mendatangi kantor pusat PT Sambaki Tambang Sentosa yang berada di gedung Equity Tower lantai 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada saat Ketua LSM GMBI mendatangi kantor pusat PT STS melalui telepon resepsionis dengan pihak manajemen, mengatakan bahwa pimpinan sedang tidak ada di tempat, sehingga mengarahkan untuk mengatur jadwal ulang. Tidak sampai di situ, Ketua GMBI juga mendatangi kantor Kejaksaan Agung di bidang pengawasan, mempertanyakan perihal surat yang sudah masuk di Kejaksaan pada 13 November 2024. Sudah 6 bulan tidak ada jawaban. Pihak Jaksa Muda Pengawasan menyampaikan agar masyarakat membuat laporan baru ditujukan kepada Kejaksaan Agung. Pihak GMBI juga mendatangi kantor Kementerian SDM bertemu dengan Bapak Muhammad Irsan selaku Humas Ditjen Mineral dan Batubara untuk mempertanyakan terkait perizinan PT STS. Pada saat itu, pihak Humas membenarkan bahwa PT STS sudah menyalahi aturan. Menurutnya, seharusnya walaupun PT STS sudah memiliki izin usaha perusahaan, namun belum bisa beroperasi tanpa izin pemilik lahan, sehingga itu sudah menyalahi aturan dari Kementerian SDM. Selanjutnya, pihak kementerian akan melakukan pemanggilan kepada PT STS secara resmi untuk meminta pertanggungjawaban terhadap keluhan warga masyarakat Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan meminta melakukan ganti rugi lahan adat warga masyarakat yang berstatus SHM, SKT, maupun lainnya. Apabila tidak diselesaikan, akan dilakukan penyegelan atau polis land di lokasi penambangan. Berikut ini informasi yang diberikan oleh Ketua GMBI Maluku Utara kepada tim TV3 Indonesia.
Kedatangan dari Maluku Utara sampai ke Jakarta, maksud dan tujuannya seperti apa Pak? Bapak datang di Equity Tower seperti ini Pak? Iya, saya pertama perkenalkan dulu, saya dari LSM GMBI penerima kuasa dari masyarakat Desa Baburino, Kabupaten Halmahera Timur Pak. Menyangkut dengan adanya penyerobotan lahan oleh pihak perusahaan STS Sembaki Tambang Perusahaan Bergerak dan Bidang Tambang Nikel, di mana masyarakat di sana punya lahan diserobot habis, sehingga masyarakat sudah berulang kali melakukan koordinasi dengan pihak STS sendiri di Kabupaten Halmahera Timur, tapi tidak pernah dihiraukan. Lapor ke Pemda Halmahera Timur juga tidak pernah dihiraukan. Oleh karena itu, mereka memberikan kuasa pada kami untuk melakukan langkah-langkah pendekatan dengan pihak STS untuk melakukan ganti rugi lahan tersebut. Kami telah datang ke PT STS sendiri di Haltim, tapi diblokir dengan alasan bahwa harus melapor ke STS Pusat. Kami melapor ke STS Pusat juga sampai 6 kali Pak, kami bolak-balik, tapi hanya bilang janji sampai sekarang. Oleh karena itu kami datang yang terakhir ini Pak. Tetapi sampai di sini sama aja Pak, kami tidak diterima. Dengan alasan bahwa ada mekanisme aturan mereka menunggu koordinasi dengan pihak direkturnya untuk beberapa hari ke depan. Pak, luas tanah yang dikuasai dengan PT STS Pak, itu berapa hektar Pak? Ya, lahan masyarakat itu ada 2.400 sekian hektar yang terdiri dari SHM, sertifikat hak milik, kemudian dari SKT surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa, kemudian ada tanah adat Pak, sehingga hampir 2.400 lebih hektar. Terus pejabat terkait yang ada di desa maupun di kecamatan seperti apa tanggapannya? Nah, inilah yang kami harus sampaikan kepada pihak publik, bahwa pejabat di sana dari kepala desa sampai camat, sampai ke polsek, ke Polres, bupati, semua kami menurut kami terlibat korporasi melakukan kerjasama untuk melindungi perusahaan STS. Karena sampai saat ini sudah 6 tahun Pak, masyarakat tidak terbantu. Padahal masyarakat sudah mengadu ulang-ulang kepada mereka, tapi tidak ada jalan keluar Pak. Nah, Pak, dengan adanya perihal ini, untuk apakah sudah pernah mengirim surat ke pihak terkait di pejabat pemerintah pusat Pak? Ya, alhamdulillah kami sudah menyurat Pak. Kami menyurat kepada pihak BPN RI, karena BPN RI sebagai produk sertifikat. Kami juga telah bertemu dengan Direktur Sengketa Lahan, Pak Riko. Beliau hanya bilang nanti diselesaikan, tapi sampai sekarang akhirnya belum ada selesaikan. Kami juga telah menyurat kepada kementerian terkait, ke Mendagri, ke Presiden, ke Pak Kapolri, Kejaksaan Agung, ke Menteri Lingkungan Hidup, ke ESDM, kemudian ke Depdagri, kemudian ke DPR RI. Tapi sampai sekarang ini juga belum ada yang direspon. Pak, untuk pejabat terkait, mungkin Bapak bisa melihat dan oknum-oknum dari pejabat, siapa yang kira-kira bermain di dalam pandangan Bapak sendiri Pak? Ya, saya pikir kalau main ini ada korporasi Pak, kerjasama antara pejabat di daerah dengan pusat. Kami rasa bahwa ada permainan oknum di pertanahan, BPR, oknum di ESDM, kemudian oknum di DPRD, Depdagri juga ada, dan Kementerian Investasi. Kami yakin bahwa mereka bermain. Kemungkinan juga ada di pihak Mabes Polri, oknum anggota polisi yang main juga Pak, kami lihat. Karena setelah kami adakan kegiatan acara kemarin, ada tekanan-tekanan intimidasi dilakukan oleh pihak oknum anggota polisi kepada masyarakat. Apa harapan kedepannya Pak untuk perihal ini Pak? Harapan kami Pak atas nama masyarakat bahwa kami hanya menginginkan untuk perusahaan itu membayar ganti rugi lahan Pak. Kami tidak berperkara, kami tidak mau. Tapi kami atas nama LSM GMBI yang diberikan kuasa kepercayaan oleh masyarakat, kami hanya menginginkan diganti rugi ya Pak, lahan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmati uang ganti rugi untuk membuka usaha hidup baru Pak. Karena mereka selama ini Pak sudah tidak tergantung lagi dengan lahan mereka. Sudah habis semua harta-harta mereka Pak. Mereka sudah tidak bisa berkebun lagi, kasihan. Mereka hanya hidup dengan butuh bantuan, sentuhan kasih sayang dari Bapak Presiden dan Kabinet Merah Putih agar mereka bisa terbantu membayar hak ganti rugi mereka Pak, lahan. Pak, untuk aktivitas sekarang warga masyarakat apa aktivitas Pak? Sekarang kan itu lahan sudah digarap dengan PT STS Pak. Ya, aktivitas mereka sekarang sebagai ojek Pak. Mereka berojek, kemudian mereka sebagai buruh kasar Pak, buruh harian, karena untuk berkebun lagi sudah tidak bisa Pak. Sudah habis semua harta-harta mereka Pak. Menurut sumber informasi itu kan limbah itu sangat membahayakan Pak. Seperti apa itu Pak? Iya betul Pak. Di sana dam limbahnya nggak ada Pak. Jadi perusahaan itu hanya seenaknya membuang dam limbahnya. Limbahnya itu apabila pada saat musim hujan Pak, semua masyarakat kena banjir dengan diikuti banjir dengan segala macam limbah yang turun dari dampak dari hasil kerjanya pihak perusahaan. Sungai-sungai mereka udah kuning Pak, sudah tidak bisa dipakai layak seperti dulu. Mereka sering mancing ikan di sungai, mereka cuci pakaian di sungai, mandi di sungai, sudah tidak bisa lagi Pak, habis semua Pak. Nah ini Bapak sebagai apa di
Sebagai apa ini di masyarakatnya Pak? Saya sebagai Ketua LSM GMBI Wilter Maluku Utara Pak, lembaga sosial kontrol, kemudian lembaga yang menyatu dengan masyarakat bawah Pak. Alhamdulillah masyarakat selama ini tidak pernah ada bantuan dari pihak-pihak lain. Memang ada, cuma kadang-kala mereka hanya membohongi pada masyarakat. Akhirnya kami tidak Pak. Kami betul-betul menerima pengaduan masyarakat dan kami jalin kebersamaan dengan teman-teman dari pihak-pihak terkait. Ya udah kami maju Pak untuk lapor sampai ke pusat Pak. Berapa banyak Pak masyarakat yang dirugikan Pak? Iya, masyarakat di sana yang rugikan ada yang kami melapor ke kami pertama itu 196 KK Pak, yang memiliki sertifikat, memiliki SKT surat keterangan dan surat tanah adat Pak. 196 KK Pak. Tapi luas tadi dari 2000 sekian ya Pak? Ya, luasnya 2000 sekian, 2400 sekian meter. Yang lahannya sudah habis pakai Pak. Setelah mengadakan suatu persuasi pertemuan atau bupati sudah datang dan apa respon daripada pemerintah maupun dari PT STS sendiri Pak? Iya, kami telah bertemu dengan bupati Pak. Kami telah melapor ke bupati secara resmi. Kami memohon dukungan dari Bupati Pemda. Bupati telah menyampaikan bahwa akan menyampaikan kepada pihak STS untuk membayar dalam jangka waktu 15 hari dengan melibatkan Pemda Provinsi Maluku Utara, di antaranya Gubernur, Kejati, Kapolda, semua. Musbida Provinsi dan Musbida daerah Kabupaten Halmahera Timur. Tapi faktanya sampai terjadi sekarang Pak, tidak ada membayar sama sekali. Ada istilah Pak yang disampaikan oleh perusahaan bahwa akan membayar dengan tali ASI 15.000 per meter Pak. Sampai sekarang kami telah mengevaluasi, kami telah mencari apa istilah tali ASI. Apakah tali ASI itu bagian dari turunan undang-undang pertanahan, ataukah undang-undang apa, atau peraturan daerah atau Pemda? Tidak ada Pak tali ASI 15.000. Pak, ini adalah modus tipu-tipu kepada masyarakat dengan tali ASI 15.000. Kami tolak dengan harga itu Pak. Kami berpikir masyarakat sudah rugi Pak, sudah habis-habis untuk masa depan ke depan, 50-100 tahun depan untuk mereka. Cuma kami minta masyarakat sampaikan kepada kami bahwa mereka minta dengan 1 meter dibayar dengan harga 10 juta. Agar mereka uang itu mereka bisa pakai untuk kehidupan 50-100 tahun ke depan untuk anak cucu mereka Pak. Karena mereka sudah ada kebun lagi Pak. Untuk itu, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto meminta atensinya agar para pejabat pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat bisa mendengar dan bertindak terhadap keluhan masyarakat Halmahera Timur yang terzolimi oleh PT Sambaki Tambang Sentosa. Kepada Kejagung Bapak Sanitiar Burhanuddin untuk bertindak tegas apabila adanya oknum-oknum, pejabat ataupun ASN yang menerima suatu gratifikasi dari PT STS yang tidak peduli terhadap keluhan masyarakat. Kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit segera bertindak tegas kepada para personel anggota kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi warga justru melakukan intimidasi dan kriminalisasi kepada warga Halmahera Timur dan menjadi backup suatu perusahaan yang secara terang-terangan sudah merugikan warga masyarakat. Kepada Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada, agar bertindak tegas dengan adanya pelanggaran yang dilakukan PT STS, diduga keras tidak mempunyai izin resmi penambangan, yang dianggap dengan pelanggaran hukum, agar Bareskrim Bidang Tipiter melakukan tindak tegas, meminta penangkapan kepada pelaku penambang liar yang tidak mempunyai izin atau ilegal. Kepada Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho, agar menanggapi banyaknya pengaduan warga masyarakat yang terimbas dan terzolimi oleh PT STS yang telah menguasai lahan adat warga Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, seluas kurang lebih 2.400 hektar. Yang berstatus SHM dan SKT, warga berharap Kadif Humas Mabes Polri dapat melindungi masyarakat dari kejahatan oknum mafia tanah. Kepada Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Hanif Faisal Nurofik, meminta bertindak tegas kepada PT STS yang melakukan aktivitas tambang ilegal dengan merusak ekosistem tercemarnya sungai akibat limbah B3 dan ruang hidup masyarakat Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara yang bisa menimbulkan korban jiwa. Karena itu sebelum adanya korban jiwa, diharapkan Bapak Menteri dapat mengambil tindak tegas dan keputusan agar melakukan penyegelan di PT STS.
Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia meminta untuk bertindak tegas kepada PT STS dengan memberhentikan aktivitas penambangan di lahan adat masyarakat Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, karena diduga keras tidak mempunyai izin. Kepada Kementerian ATR BPN, Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan, Bapak Eko Prianggodo, agar bertindak tegas kepada permasalahan penyerobotan lahan adat yang berstatus SHM maupun SKT oleh PT STS yang ada di wilayah Desa Baburino, Kecamatan Bulimaba, Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk dilakukan pemanggilan maupun penyegelan terhadap PT STS. Agar Ketua Satgas Anti Mafia Tanah, Bapak Brigjen Arif Rahman, bertindak tegas melakukan pemberhentian dan penyegelan kepada PT STS yang menduduki lahan masyarakat yang berstatus SHM dan SKT, sesuai dengan keterangan dari pemerintah daerah setempat. Adapun kunjungan Bapak Joko Purwanto dalam rangka silaturahmi pada 3 Juli 2025 selaku pemerintah pusat dalam menanggapi pengaduan dari warga desa Baburino, Kecamatan Bulimaba, Halmahera Timur, untuk membantu agar permasalahan yang dialami oleh warga terhadap PT STS dapat segera diselesaikan secepatnya. Dari Provinsi Maluku Utara, Sadik Hamisi Kaperwil dan Amrin Jaya Dewan Penasihat. TV 3 Indonesia melaporkan.